awalnya adalah data personal dilengkapi, kemudian data pendidikan, kemudian data pekerjaan, kemudian upload data pendukung. Setelah seluruhnya ini terpenuhi, maka teman-teman di sini untuk tombol submit data ini akan muncul ya. Silakan klik submit. Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia teman-teman. Dan di sini tentunya banyak sekali teman-teman yang sudah membuat akun maupun belum membuat akun, kira-kira langkah selanjutnya seperti apa. Dan di sini kita akan mencari tahu lebih lanjut, ada informasi terbaru ya terkait tentang pendaftaran, kemudian pelaksanaan SPPI Batch 3 dan juga untuk jadwal pendidikannya dan juga langkah-langkahnya teman-teman. Dan nanti untuk bagi teman-teman yang akan berprofesi sebagai pengelola makan bergizi gratis ya, tentunya ini merupakan salah satu peluang karir dari Badan Gizi Nasional. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat Calon Guru semuanya, di sini kita ulas dari yang pertama, yaitu terkait tentang ini ya, yaitu persyaratan. Jadi untuk persyaratan seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Batch 3 itulah seperti ini. Kalau misalkan teman-teman dulunya itu menanyakan mengapa sih ini surat edarannya kok nggak ada kopnya. Nah sekarang sudah ada kopnya teman-teman ya. Inilah dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Universitas Pertahanan. Ini terakreditasi BAN PTA ya. Jadi persyaratan untuk teman-teman bisa mendaftar di Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Batch 3 atau SPPI Batch 3 itu syaratnya adalah ini ya. Jadi persyaratan untuk yang pertama inilah tentunya WNI, kemudian usia maksimal 30 tahun, kemudian lulus D4, S1 atau S2. Ini semua jurusan ya. Jadi semua ijazah bisa mendaftar di sini. Kemudian ijazah pelamar yang diakui adalah ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi oleh Kemdiksaintek atau ijazah dari luar negeri yang sudah mendapatkan penyetaraan. Kemudian nggak pernah dihukum penjara, kemudian tidak pernah diberhentikan, kemudian sehat jasmani rohani, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Bagi peserta wanita ini nanti selama ikut pendidikan offline sampai dengan 1 tahun penempatan tidak dalam kondisi hamil ya. Bagi yang sudah menikah wajib mendapatkan persetujuan dari suami atau istri. Tidak sedang dalam ikatan dinas perjanjian kerja dengan instansi pemerintah maupun juga swasta. Ini untuk persyaratannya. Berikutnya bagi yang sedang bekerja ini melampirkan surat izin ya dari instansinya. Dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi. Nah, untuk pendaftarannya teman-teman di sini yaitu https://sppindonesia.com. Terkait tentang tutorial cara daftarnya sudah saya sematkan di deskripsi ya. Nanti juga akan saya tambahkan di kartu video ini untuk cara daftar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kemudian untuk dokumen yang disiapkan itu kira-kira apa saja yang teman-teman perlukan untuk diupload ya. Inilah surat lamaran ditujukan kepada Kepala BGN RI. Inilah OB Ketua Rekrutmen SPPI Batch 3 Jakarta. Kemudian scan KTP dan KK, kemudian foto berlatar belakang putih, scan ijazah dan daftar nilai atau IPK, scan sertifikat kursus diklat jika ada ya, scan SKCK, kemudian surat kesehatan jasmani rohani, inilah dari jiwa dari rumah sakit pemerintah ya. Kemudian surat bebas nafsa, kartu BPJS ini adalah masih aktif dan tanpa tunggakan ya. Kemudian kartu NPWP dan juga menandatangani form pernyataan terlampir ya. Ini bermaterai yaitu 10.000. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Ini adalah untuk jadwalnya teman-teman. Ini adalah untuk jadwal pendaftaran. Jadi pendaftaran nanti ditutup untuk SPPI, pendaftaran ditutup itu tanggal 15 Februari. Nah sekarang ini teman-teman masih memiliki waktu nih. Sekarang kan tanggal 9 nih ketika video ini dibuat ya. Jadi masih ada waktu, silakan yang belum mendaftar ini segera mendaftar saja. Dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar ini segera saja untuk dilanjutkan ya. Nanti tombol submit itu di halaman beranda akun masing-masing. Nah pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Februari ya. Kemudian seleksinya nanti ini untuk rangkaian tesnya itu adalah ada tes psikologi tanggal 1 sampai dengan 5 Maret. Kemudian pengumuman peserta tes online tanggal 7 Maret ya. Kemudian tes kesehatan ini nanti adalah tes kesehatan dan mental ideologi tanggal 8 sampai dengan 20 Maret. Penentu yaitu untuk yang panitia penentuan akhir yaitu patoker tanggal 22 Maret. Pengumuman kelulusan tanggal 24 Maret ya. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran nanti teman-teman itu setelah lulus ikut pelatihan dasar kemiliteran tanggal 7 April sampai dengan 5 Juni. Berarti berapa bulan nih? April, Mei,
Juni. Ya sekitar 2 bulan lebih teman-teman ya. Kemudian nanti ada pelatihan manajerial tanggal 6 Juni sampai dengan 7 Juli ya. Nah, hak-haknya apa? Nanti peluangnya ketika kalian lulus ya. Ini adalah status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian gaji setelah menjadi ASN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN ditambah tunjangan lainnya sesuai dengan daerah penempatan, beban tugas dan juga lingkup pekerjaan. Sama halnya dengan dulu itu ada PKH, itu kan sekarang bisa P3K juga kan. Nah ini teman, jadi ini peluang bagi kalian yang nanti ingin ikut seleksi ya. Nah selanjutnya untuk lingkup tugasnya itu kira-kira seperti apa, pekerjaannya apa sih SPP itu. Inilah untuk calon yang terpilih akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ya, atau SPPG. Jadi teman-teman nanti ketika lulus ini adalah akan menjadi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia ya, di bawah Badan Gizi Nasional. Nah, Kepala SPPG ini tugasnya apa? Yaitu memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan makan bergizi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah ini teman, ini adalah terkait dengan catatan. Ini silahkan dipelajari ya. Jadwal ini bisa berubah, disesuaikan. Kemudian selama proses penerimaan tidak ada pungutan biaya apapun ya, jadi gratis teman-teman. Kemudian selama proses seleksi offline sampai dengan seleksi selesai pelatihan, peserta nggak diperkenankan diberikan izin meninggalkan tempat pelatihan. Kemudian untuk di sini surat pernyataannya, bagi teman-teman yang kemarin bertanya surat pernyataan dari mana formatnya. Nah ini surat pernyataannya ini ya, silakan diisi. Kemudian data diri masing-masing, kemudian di sini untuk bersedia dan seterusnya ini jangan diubah ya. Kemudian di sini tanda tangani diisi dengan data kita. Nah, lantas untuk mendapatkan surat pernyataan dan cara daftarnya itu melalui link mana teman-teman? Jadi sesuai pada surat edaran ini untuk teman-teman yang mau mendaftar ini kita mendaftarnya itu linknya ini ya, yaitu sppindonesia.com. Nah sekarang kita buka nih, yaitu kalian ketikkan saja di sini, yaitu ini sppindonesia.com. Kalian klik enter, kemudian kalian diarahkan ke sini. Kemudian untuk surat pernyataannya ini kalian bisa unduh, ini scroll ini nanti akan di sini ya. Silakan unduh saja di sini atau langsung dicetak ya. Ini untuk surat pernyataannya. Kemudian untuk di sini ya, ini adalah teman-teman selamat datang peserta seleksi SPPI. Penutupan pendaftaran online sampai dengan tanggal 15 Februari ya, jam 22 nanti. Jadi sekarang masih ada 6 hari, teman-teman silahkan dimanfaatkan ya. Pastikan Anda telah melakukan submit data sebelum batas tanggal penutupan. Jadi login ke akun, kemudian submit data kalian ya setelah lengkap. Nah selanjutnya untuk mendaftar kalian klik saja di sini. Ini adalah untuk mendaftar ya. Nah ini. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Ini adalah tentang kami, silahkan dibaca-baca juga ya. Dan ini ada untuk mendaftar ini disarankan menggunakan browser versi terbaru ini ya. Kemudian inilah untuk tahapan pendaftarannya. Ini teman-teman nanti jika 5 kali gagal login maka email pendaftar akan terblokir otomatis. Nah ada yang bertanya nih, kalau emailnya terblokir bagaimana? Nah ini adalah silakan nanti kalian bisa baca-baca dipelajari ini ya. Pastikan untuk berkas yang diupload itu sesuai ya, sempurna dalam kondisi. Kemudian kendala email tidak terkirim, ini pastikan email Anda valid dan dapat menerima email masuk ya. Kesalahan email atau tipe paling sering terjadi, ini periksa kembali email yang sudah diinput. Jangan sampai yang email yang dimasukkan itu salah ya. Jadi inilah kendala email tidak terkirim. Pastikan email Anda valid dan dapat menerima email masuk. Kesalahan email atau tipe paling sering terjadi, periksa kembali email yang sudah diinput. Kemudian email Anda sudah penuh dan tidak bisa menerima email masuk. Kemudian bagi pengguna email berbayar, pastikan kuota inboxnya memenuhi ya. Jika belum menerima email sampai dengan 3 hari, Anda bisa melakukan pendaftaran kembali menggunakan email baru pun nggak apa-apa ya. Ini teman-teman silahkan segera saja untuk mendaftar ya, waktunya masih 6 hari. Dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar maka tampilannya seperti ini. Dan di sini sudah muncul ya, yaitu awalnya adalah data personal dilengkapi, kemudian data pendidikan, kemudian data pekerjaan, kemudian upload data pendukung. Setelah seluruhnya ini terpenuhi, maka teman-teman di sini untuk tombol submit data ini akan muncul ya. Silakan klik submit. Ingat jangan sampai teman-teman itu telat ya untuk submit data itu, nanti batasnya sampai dengan tanggal berapa tadi? Tanggal 16 ya. Nah itu teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.